Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi faddalana wa akramana bi fadail wa karamat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. حضرة المكرمين masyarakat Ramadan yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-hudur al-karim, para ahli Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, putra-putri, anak cucu, kerabat, teman, sahabat, jejaring sosial dan keluarga besar jamaah Masjid Al-Ittihad yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para masyayikh, para tokoh, para kiai, asatidzah semuanya, dan wabil khusus yang ada Pak Kiai Muzammil dengan seluruh jajaran, tidak terlalu jelas dari sini tapi insyaallah semuanya ada. Ya Rabbal Alamin, membagi acara tanpa dikendalikan tidak akan tertib. Jazakumullah khairan katsira. Semuanya keluarga besar jamaah Masjid Al-Ittihad dan seluruh warga masyarakat Ramadan, para ahli Allah Subhanahu wa taala, ahli Al-Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Qur'an adalah keluarga Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari Ahad 8 Maret di jam 5:05 saya memulai bicara bersama para ahli Quran ini, insyaallah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 18 Ramadan 1447 Hijriah. Semoga semua keluarga kita, keluarga besar jamaah Masjid Al-Ittihad, kaum muslimin, muslimat, masyarakat Ramadan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, semua urusannya sukses dan diberkahi oleh Allah, panjang umur, banyak rezeki, wabil khusus kegiatan yang banyak sekali dan padat itu tadi yang ditayangkan. Alhamdulillah wa syukurlah, alhamdulillah wa syukurlah, yang telah mendahului kita semuanya adalah orang-orang yang telah membuka sejarah. Jadi perjalanan ini, perjuangan ini khususnya yang terkait dengan Al-Quranul Karim, alladzina sabaquna bil iman, para penerima Al-Quran dari generasi ke generasi sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk khusus kedua orang tua kita doakan semuanya berada di surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, alladzina sabaquna bil iman. Dan begitu juga doa-doa yang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kondisi sosial kemasyarakatan kita. Allahumma adfa' 'anil bala'a wal waba'a wal mihan wasyada'id waz-zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan ya Allah fi baldatina khassah wa bildanil muslimin amma. Ya, yaitu tolak bala dari segala macam cobaan, ya. Insyaallah taala ini saya lagi merekam, ternyata banyak masuk telepon begini ini. Wah, luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Judul yang ada di kita adalah jadi pertama tentang nuzul Quran, dan informasi yang diberikan Al-Quran adalah komplit. Al-Quran adalah informasi komplit. Jadi di dua inilah
saya akan masuk para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang nuzulul Quran. Jadi syai'un ma'rufun la yu'arraf. Sesuatu yang sudah amat populer maka sesungguhnya tidak usah diperkenalkan. Jadi ada apa, tanzilul kitab minallahil azizil hakim, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi ada istilah, jadi tanzil dari nazzala yunazzilu tanzila. Ini kalau dibahas ilmu kepesantrenan itu adalah bitasydid bidhaif, maka jadi ditafsiri dengan firman Allah, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Begitu. Jadi Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya itu ada 3 gelombang dan 3 model, dan jadi 3 bentuk. Yang pertama, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, dan itu Al-Qur'an yang berbicara. Itulah Al-Qur'anul Karim berada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa? Itu juga hadirin sesuatu, jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diperkenalkan oleh Allah dengannya, maka kita nggak tahu juga, ya. Jadi itu yang namanya Lauhil Mahfuz. Jadi di surat Ar-Ra'd ayat yang ke 39 ada firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu mempunyai otoritas mutlak untuk jadi menghapus dan untuk menetapkan, dan itulah yang namanya Lauhil Mahfuz. Semuanya ada di situ. Jadi tentang hamba Allah Subhanahu wa taala, nasibnya, catatannya, semuanya ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ada di kitab. Itulah maksudnya Lauhil Mahfuz dan Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa ada di Lauhil Mahfuz. Ada sebuah juga pertanyaan kecil, ini jamaah dimuliakan Allah, kalau seandainya Al-Qur'anul Karim tetap berada di Lauhil Mahfuz dan kita juga tidak tahu Lauhil Mahfuz, kita tidak bisa ketemu dengan Lauhil Mahfuz, kira-kira manusia yang ada di bumi ini bisa kenal Al-Qur'an enggak? Kalau Al-Qur'an tetap ada di Lauhil Mahfuz? Tentu jawabnya tidak bisa. Jadi para hufaz kita ini, para imam yang pada hafal Quran ini, yang mau dihafal apa wong kitabnya di Lauhil Mahfuz dan tidak jadi diturunkan oleh Allah kepada manusia. At-tanazzul ats-tsani, turun yang kedua adalah ila baitil izzah, ya, di sama'id dunya. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Tadi dibaca syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu jadi para ulama mengatakannya adalah di Baitul, dan itu jumlatan wahidah. Jadi satu box begitu komplit ada di Baitul Izzah. Luar biasa. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, sampailah di situ bahwa Al-Qur'anul Karim ada di Baitul Izzah dan tidak disampaikan kepada baginda Rasulullah
dan tidak disampaikan ke kita, kita juga tidak tahu Al-Qur'anul Karim. Begitu. Ya, lalu kemudian turun yang ketiga adalah tanjimul Quran, yaitu diturunkan Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada qalbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi iddatin sini, dengan tahun-tahun yang panjang itu yang dikatakan ada 22 tahun, jadi 2 bulan 22 hari, dengan perantara Jibril alaihi salatu wassalam yang tadi dibaca di surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, dibawa oleh makhluk Allah yang terpercaya yaitu Al-Amin Jibril alaihi salatu wassalam di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada Al-Qur'an diletakkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, atau huwa fi Lauhil Mahfuz, atau itu di Lauhil Mahfuz lalu dipindah diturunkan oleh Allah jadi ke Baitul Izzah. Ya, kemudian, dan ini subhanallah pembicaraan luar biasa. Lalu kemudian dari Baitul Izzah ila sama'id dunya, ila qalbi nabiyina Muhammad SAW, itu dengan ditanjim, dikredit, diangsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-32, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Ini suaranya yang salawatan dari bagus banget tuh. Nah, ini suara tidak. Ya. Di ayat itu Allah menggambarkan ekspresi jadi orang-orang kafir di situ. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jadi kenapa Al-Qur'an itu diturunkan satu jumlah? Jadi baiknya seperti kitab-kitab terdahulu diturunkan cuma sekali aja. Tapi kenapa melalui tahapan-tahapan? Tadi di Lauhil Mahfuz, dijelaskan di Baitul Izzah, lalu terus itu juga menanamkan jadi pertanyaan dan keirian jadi orang-orang kafir. Surat Asy-Syu'ara ayat 32, coba lihat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunyinya wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ulama semuanya mengatakan semua firman Allah Subhanahu wa taala diturunkannya di bulan Ramadan. As-Suhuf ya di bulan Ramadan, kemudian jadi At-Taurat di bulan Ramadan, Az-Zabur di bulan Ramadan, Injil di bulan Ramadan, kemudian Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Hanya bedanya kalau Al-Qur'anul Karim adalah dianggap Injil. Informasi yang sampai dan semua disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk sudah menjawab ini, yaitu masih komplit. Maka ketika kita membaca Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Di surat Ali Imran ada 3 kali Allah menyebutkan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Di surat Ali Imran ada 3
kitab yang disebut oleh Allah, yaitu yang sebelumnya ada Taurat dan Injil sebelum Al-Quranul Karim. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Komplit sudah. Suhuf Ibrahim wa Musa, ada suhuf. Lalu At-Taurat wal Injil wa atayna Dawud Zabura wa Qur'anan qanahu. Sudah komplit karena wahyu Allah semuanya disebutkan dengan nama suhuf, dengan nama Taurat, dengan nama Zabur, dengan nama Injil. Dan kita tahu seperti ini karena kita mengimani dan mencintai dan membaca dan diinformasikan oleh Al-Quran bahwa yang sebelum Al-Quran diserahkan penjagaannya, pengelolaannya, pengamalannya jadi kepada mereka dan para ulamanya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Ini Taurat diturunkan oleh Allah, di dalamnya ada petunjuk dan ada hidayah untuk menghukumi orang-orang Yahudi, orang-orang yang berislam dari mereka dan para ahbar, itu ulamanya, dengan apa yang mereka diperintah oleh Allah untuk menjaganya. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah. Ini kita tahu juga dari Al-Quran. Begitu. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang mengatakan semua firman Allah diturunkan di bulan Ramadan, itu adalah Azhar semuanya mengatakan seperti itu, ulama dari Azhar semuanya juga mengatakan seperti itu. Lalu kemudian masalah tanggal, ada yang mengatakan Taurat di pertama, kemudian jadi Zabur di kedua, kemudian jadi Injil di ketiga, kemudian Al-Quranul Karim di keempat. Ini semuanya ada, tapi tidak terlepas dari bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an, dan itu di 17 Ramadan. Begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Al-Quran yang merupakan firman Allah, al-ma'lum bid-din bid-darurah, al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang sangat agung, sakral. Jadi setidaknya di iman kita, di kecintaan kita, jadi orang-orang muslim dengan seluruh tingkatannya, mau dia alim Quran dan alim Quran, itu kadang-kadang penyikapan yang alim Quran kadang-kadang kurang menghormati Quran sebagai mushaf.
Jadi ada orang meletakkan Quran mushafnya itu di sini. Ini kan cuma kertas katanya. Itu juga orang aneh juga sebetulnya. Meskipun kertas tapi di situ tertulis gambaran firman Allah dan diletakkan di mana. Ini kadang kursi ini ada gininya nih. Terus diletakkan di sini. Nah, itu kadang-kadang orang awam yang baca Al-Qur'annya belegak-beleguk tapi pahalanya banyak, karena belegak-beleguk itu banyak pahalanya. Jadi al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang alim piawai Al-Qur'an, ya maka dia rombongan para malaikat dan para nabi. Walladzi yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun, dan yang membaca terbata-bata belegak-beleguk maka falahu ajrani, baginya 2 pahala. Itu secara fisikly kadang-kadang melihat Al-Quran itu bisa nangis karena terharu firman Allah ada di sini, kira-kira begitulah. Kemudian ada yang mencium, ada yang begini. Meskipun jadi ini dia tidak tahu, tapi ternyata dia memberikan penghargaan yang luar biasa. Itu pun juga kadang disalahkan karena kenapa lu ciumin? Memang kan begitu jamaah dimuliakan Allah. Sesuatu yang kita anggap jadi spektakuler, mulia dan agung, itu gimana sih mengekspresikannya? Mana ada cucu yang merupakan qurratu a'yun, ada anak yang merupakan qurratu a'yun, ada pasangan yang merupakan qurratu a'yun, penyejuk hati. Situ apa dilempar begitu jamaah dimuliakan Allah. Pasti kan didekep, dicium, dirangkul, itu aja kadang meneteskan air mata. Merangkul, mencium itu meneteskan air mata. Nah terus kamu bagaimana dengan Al-Quran? Megang tidak terasa, mocok tidak terasa. Jadi terus yang terasa apanya ini? Kalau megang juga terasa, membaca tidak terasa. Ada hadis, meskipun kekuatannya tentu tidak kuat banget, tapi itu asar dari Rasulullah. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka jadi menangislah. Dan bila tidak menangis, tidak bisa, fatabakau, maka berusahalah untuk menangis. Itu firman Allah Subhanahu wa taala jamaah dimuliakan Allah Subhanahu. Ini megang nggak terasa, moco juga nggak terasa. Nah terus apa Al-Quran di dalam hidup ini? Kalau ada orang megang nggak terasa, kamu terasa nggak saya pegang? Enggak. Wah itu namanya orang yang alat perasanya ini sudah mati jamaah dimuliakan Allah. Orang punya rasa ser gitu, itu karena terasa. Kalau tidak ser, tidak ada cinta jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba larikan sedikit Pak Imron, jadi dielus-elus begitu, ser. Ya ini orang tuh baca nggak terasa, dengerin nggak terasa, memegang nggak terasa. Lah terus Quran itu apa? Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Az-Zumar 23. Kalau pernah nggak kita itu megang Quran merinding? Oh kamu kayak orang bodoh aja merinding. Gimana? Orang yang bisa merinding itu bukan orang bodoh jamaah dimuliakan Allah. Karena Allah menyebutkan itu ahsanal hadis kitaban mutasyabiha, Al-Quranul Karim yang begitu indah, diulang-ulang, ya luar biasa. Mazani diulang-ulang, taksyairru merinding. Nah, belum apa-apa sudah jam segitu ya.
Ya, baru 20 menit ya. Jadi tak merinding. Tabsha'iru min juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum. Langsung Maha Agung Allah, Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pegangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mauquf dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itulah Al-Qur'anul Karim. Ada berita. Jadi orang sebelum kamu, silahkan cari berita yang bisa memberikan berita yang komplit, enak, indah. Kalau mau cerita tentang Nabi Adam, mau dari mana? Ya dari Al-Qur'anul Karim. Dan apakah disebut dengan domir atau disebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan Adam alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu kan Adam alaihi salatu wassalam. Wa laqad 'ahidna ila Adam, surat Thaha ya, ayat 115. Wa laqad 'ahidna ila Adam ya bani Adam. Mencari informasi sebelum kita dari Nabi Adam ya. Kemudian tentang Qabil Habil, watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq, surat Al-Maidah ayat 26, 27. Luar biasa jamaah. Jadi cari, ini secara saya sebut, cari informasi tentang Idris. Man huwa Idris? Idris bukan tetangga kamu itu. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ini tertib, saya menertibkan. Coba carikan berita tentang Nabi Nuh, buka surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Buka surat Al-Ankabut ayat 14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Nuh berkiprah di masyarakat, di alam ini, berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu berita sebelum kita. Oke, ini jangan terkait dengan manusia, terkait dengan apa itu Aurus. Buka di Quran jamaah dimuliakan Allah, surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa al-lisailin. Menciptakan bumi 2 masa, terus diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macamnya. Kemudian langit 2 masa jemaah dimuliakan Allah. Tuh. Jadi luar biasa. Lalu pohon-pohonan macam-macam. Baca surah Hajj ayat 18, 22. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal. Gunung disebutkan, hewan disebutkan, manusia disebutkan, yang ada di situ. Itu sebelum kita jamaah dimuliakan. Emang ada di Quran. Ngaji jamaah dimuliakan Allah yang benar. Ya. Ngaji yang benar. Memang ada di Quran. Info seuplik begitu dan di-share di video-video yang tidak bertanggung jawab.
kamu percaya, itu ilmu kurang namanya jamaah Allah. Yang benar, nah gitu. Itu cerita sebelum kita dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qaumin qablakum wa naba'u man ba'dakum. Tuh, Al-Quran ada berita yang akan datang nanti. Ya, coba kematian kita sudah datang belum? Kan belum, nanti. Iya, Dajjal mau keluar, jadi kira-kira sudah belum? Belum, nanti. Ya'juj Ma'juj ada di Quran. Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ya, surat Waqiah namanya, hari kiamat, Al-Qari'ah. Urusan kuburan itu semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Fi khabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum wa hukmu ma bainakum, dan ada hukum di antara kalian. Luar biasa. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Kata Allah kepada Rasul, nu takwai Quran, ya takwai Quran itu bahasa Jawanya, takwai Quran, tak beri Quran agar kamu gunakan untuk menghukumi, jadi di antara kamu. Wala taqul lil kha'inina khusima. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi dahsyat sekali Al-Qur'anul Karim. Jadi mencari unta gitu ada enggak? Ya ada lah. Jadi itu yang surat Al-Ghasyiyah yang biasa dibaca. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Wah, kegedean kalau unta. Yang sejajar sapi gitu ada enggak? Ya ada jemaah. Ya, Al-Baqarah bahkan. Wah, kegedean yang kecil dikit. Yang sama gede juga Al-Fil ada juga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba yang kecilan lagi. Ada surat An-Naml. An-Naml apa tuh? Semut. Jadi apa namanya? Fasama dhahikan min qawliha qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Sulaiman alaihi salatu wassalam. Coba yang sejenisnya ada namanya Dzubab. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ini jenis-jenis yang ada, ragam-ragam yang ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu informasi komplit ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal ngajinya ditekuni, diberesi, tilawatan, bacaannya itu urusannya Pak Ustadz. Itu ada santren kilat, ada tahsin, tapi tafahuman wa ta'aqqulan, memahaminya surat 21 ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala taqilun. Di Quran ini ada peringatan buat kamu nih. Nah gitu. Siapa yang suka begini nih? Tangannya. Nah, jadi luar biasa nih, mikir jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallahil azim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi menggambarkan itu bahwa Al-Qur'an ada berita. Jadi sebelum kamu ada informasi, setelah kamu ada hukum di antara kamu. Dia adalah kokoh, bukan jadi ecek-ecek, bukan guyonan. Jadi al-faslu wa laysa bil hazl. Jadi wala tazighu bil ahwa. Jadi orang-orang yang derecel itu apa? Jadi begini apa yang namanya nih? Tidak lurus, maka dengan Al-Quran bisa menjadi lurus. Wala tashba'u minhul ulama. Dan ulama, Masya Allah, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, tidak pernah akan kenyang. Ada yang mengulang-ulang kalimatnya dan lafalnya dengan begitu indah. Siapa yang mengulang-ulang di antaranya? Sholat malam cuman membaca satu ayat,
fa idza nuqira fin naqur, diulang-ulang sampai pagi dan ternyata jenggotnya basah dan juga bajunya basah. Diulang-ulang begitu indahnya. Ya udah, mau mengulang-ulang apa? Monggo aja. Qul huwallahu ahad juga nggak ada masalah, jamaah dimuliakan Allah. Hubban wa imanan, karena cinta. Ya, jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah Al-Qur'an. Jadi la tashba'u minhul ulama wa la tanqadi ajaibuhu, dan tidak pernah habis keajaibannya, kemukjizatannya. Mukjizat Al-Qur'an luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Ini ada WA masuk, tap begitu, 1 detik masuk. Ternyata dulu Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan cuma sebentar sekali jamaah dimuliakan Allah. Sama dengan WA, ada AI kirim foto-foto dan Al-Quran Karim menggambarkan bagaimana Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Lalu ternyata pada guyon mereka, lo pada nikah di bumi, gue ini dinikahkan oleh Allah finfau kesemua. Ternyata fotonya ada, dulu fotonya ada jamaah. Rasulullah bermimpi, Rasulullah diperlihatkan gambar, begitu jenggereng ada orangnya, lu itu kan yang sudah ada di Allah kasih tahu, AI jamaah, dan tidak bohong. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala tidak bohong. AI suka kadang bohongin kita juga. Nah begitu. Coba nih lihat sekali keajaiban Al-Qur'anul Karim. Kalau peneliti masuk Islam karena dia tahu, dan itu adalah habis penelitiannya, dan itu banyak, setiap hari hampir ada. Karena apa? Loh, masalah jadi Big Bang. Ya, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kana ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Al-Anbiya 30 jamaah dimuliakan Allah. Orang-orang kafir yang disebut di situ oleh Allah orang kafir. Orang-orang kafir itu nggak mikir kali ya. Padahal sejarahnya bumi langit itu cuma satu gumpalan begini. Jadi diciptakan oleh Allah dari satu, mohon maaf, sebetulnya nggak gini juga, cuman gimana untuk kalau ada gumpalan. Fafataqnahuma, lalu Allah memecahnya, jeder begitu, kemudian jadi bersuara. Coba klik teori Big Bang. Ternyata ada sebuah dentuman yang luar biasa, yang dulu antara langit dan bumi itu menyatu. Subhanallah. Tapi nggak tahu saya Big Bang masuk Islam atau tidak. Jadi dahsyat sekali jemaah, itu informasi ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, hari kiamat sudah dekat dan bulan itu terbelah. Ternyata pada diteliti pakai apa namanya ilmu pengetahuan. Lalu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Coba Ustaz di lembaran akhir surat Al-An'am. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-malaa'ikatu aw ta'tiyahum. Itu adalah matahari terbit dari barat. Sekarang sudah diteliti dan mengatakan bahwa sangat mungkin matahari akan terbit dari barat. Itu ngajak mikir, ngumpulin orang banyak dan duitnya juga banyak. Maka jadi ternyata Al-Quran cuma di ayat. Jadi lembaran terakhir akhir surat Al-An'am Ustaz paling atas, hal yanzuruna illa an ta'tiyahum. Iya. Coba baca. Itu tentang matahari terbit dari barat. Silakan baca Pak Ustaz. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Lalu buka tafsir Ibnu Katsir, nanti isinya inilah ayat para imam mengambil dalil adalah itu matahari terbit dari barat dan setelah itu jadi orang tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Ya. Itu informasi Al-Qur'an masa lalu, kemudian sekarang yang akan datang, ya, kemudian tidak habis keajaibannya, menekuninya, wala yakhluqu an kasratir raddi, diulang-ulang tidak bosan, maka semakin diulang semakin indah, semakin diulang semakin lezat, semakin diulang semakin kuat apa hafalannya, kalau tidak diulang maka semakin lupa dan seterusnya. Ini jemaah dimuliakan Allah. Dan kemudian kenangan, sesuatu yang dikenang itu pasti akan ada dan ingat, sesuatu yang tidak dikenang pasti akan lupa. Wah, saya sudah lupa tuh karena tidak pernah mengingat dan tidak pernah mengenang. Itulah Al-Quran dan peristiwa-peristiwa Al-Quran. Ada pencatatan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah, peristiwa-peristiwa di Makkah selama 13 tahun di mana Rasulullah SAW menerima ayat, menerima surat di Makkah. Jadi 2/3 Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW selama 13 tahun. Jadi di Makkah 75 dari 114 surat itu ada di situ kurang lebihnya jemaah. Lalu ada Madaniyah, surat-surat Madaniyah adalah peristiwa-peristiwa jadi yang ada di Madinah bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah menerima ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu komplitnya Al-Quranul Karim dari semua sisi, Masya Allah. Dan disebut mutawatir. Mutawatir itu sudah menjadi buah bibir dengan jumlah yang banyak dan kemudian tidak mungkin jadi untuk berbohong dan berdusta. Memang Quran tidak punya musuh, punya jemaah, punya musuh. Makanya ada ayat, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kumpulkan jin, periprayangan manusia, dedemit, kekuatan apapun, jadi untuk membuat seperti Al-Quran, menyaingi Al-Quran, siapkanlah jadi peralatannya dan perongkosannya. Ini surat Al-Isra, Ustaz. Ya, itu maka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Bukan tidak ada tantangannya jemaah. Ada tantangan secara teks dan tidak ada yang sukses. Ada tantangan secara tafsir, orang-orang membuat tafsir itu juga banyak banget pemahaman itu. Tantangan secara jadi apa makna itu juga ada. Lalu Allah turunkan, ya udahlah, jangan satu Quran, buatlah 10 ayat, 10 surat saja. Surat Hud, para hadirin, am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Buat aja 10 surat buatan kalian dengan seluruh kekuatan yang kamu punya. Enggak jemaah. Ternyata ya udah, kalau 10 juga enggak bisa, buatlah satu surat saja, surat Yunus, ya, atau surat Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itulah jadi Al-Qur'anul Karim dari sisi turunnya yang sangat ajaib dan agung dan mulia, sehingga kemudian orang yang mengagumi, mencintai, mengimani, maka jadi mengenangnya, mengingatnya bisa. Ini malah di tanggal 18
ada yang di 17, orang nuzul Quran jadi mulai 16, ada yang di awal Ramadan udah nuzul Quran terus, ada yang sampai akhir. Luar biasa jemaah, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, karena 22 tahun 22 bulan 2 bulan 22 hari itu pasti ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di sana dan seterusnya, dan melibatkan waktu. Maka permulaan diturunkan Al-Quran adalah Lailatul Qadar, ya begitu, atau permulaan Rasulullah menerima Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Ya begitu, maka kemudian terus Ramadan ini adalah disebut bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Untuk kehidupan gimana? Untuk kehidupan ini, jadi misalnya kita baca surat Asy-Syura ayat yang ke-52 53. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini Al-Quran aku turunkan kepadamu. Tuh jemaah, aku wahyukan kepadamu berbentuk ruh. Tuh bisa disebut ruh. Ruh itu adalah semangat. Ruh itu adalah nyawa yang bisa menjadi hidup apa saja yang ada nyawanya. Alhamdulillah, gerak-gerak, kecip-kecip, namanya jemaah dimuliakan Allah, maka menjadi hidup, orang menjadi hidup, jadi musola masjid menjadi hidup, umat menjadi hidup, bangsa menjadi hidup. Itu adalah Al-Quranul Karim. Luar biasa. Ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Semula kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya Al-Quran ini dan kita mengajak kepada jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kehidupan ini jemaah dimuliakan Allah. Di dalam komunikasi, subhanallahil azim, la ilaha illallah. Sebelum bicara komunikasi, surat An-Nisa ayat 36. Ini ayat komplit style sosial kemasyarakatan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lanjut. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Manusia semua yang ada di sekeliling kita itu ada 9 ini. 1, bagaimana interaksi baik dengan kedua orang tua. Bagaimana interaksi baik dengan kerabat, qorobah. Bagaimana interaksi baik jadi dengan apa setelah kerabat di situ? Orang-orang yatim, anak yatim. Bagaimana berinteraksi baik dengan orang-orang miskin? Bagaimana berinteraksi baik dengan tetangga dekat? Bagaimana berinteraksi baik dengan tetangga jauh? Bagaimana berinteraksi baik dengan kolega, teman, sejawat? Bagaimana berinteraksi baik dengan ibnu sabil? Maknai mujahidin, orang-orang yang berjihad, atau memang betul-betul anak jalanan yang pada keleleran. Luar biasa. Wa ibnus sabil wa ma malakat aymanukum, dan bagaimana berinteraksi baik dengan, mohon maaf kalau dulu ada istilah budak, orang-orang yang
sederajat dari di bawah umumnya orang, karena dia hanya pelayan ini dan seterusnya. Luar biasa jamaah dimulakan Allah. Interaksi sosial yang luar biasa komplit di dalam Al-Quran. Dialognya Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya yang mohon maaf kafir. Surat Maryam mulai ayat 42 komplit luar biasa. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dialognya Luqman dengan anaknya luar biasa. Hidup adalah dialog, hidup adalah dakwah, hidup adalah bermasyarakat. Dan masyarakat yang kecil tentu perannya kecil, masyarakat yang besar tentu perannya besar. Nah begitu luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Surat Al-Mujadilah sono ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum. Wa Mujadilah Al-Mumtahanah. Ya, begitu juga. Jadi luar biasa. Mungkin kalau saya ditanya Pak Imron, tapi bukan sekarang. Ini masalah perang ini kira-kira ada nggak di Quran? Luar biasa jemaah. Bukan itu perang al-malhamatul kubra, nanti perang Harmagedon itu luar biasa jemaah. Diwocah-wocok, dibolak-balik. Makanya kalau lagi nyantai itu balik Quran gitu. Biar terbiasa, bukan lengket. Qurannya bukan lengket, apanya itu? Mushafnya pada lembarannya pada lengket karena tidak pernah dibuka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rapat. Mohon maaf sedikit selingan. Saya di saat menghafal Al-Qur'an itu bulan Juli tahun 86. Dan itu satu mushafnya cetakan Kudus. Dan kertasnya kertas yang masih bukan bagus-bagus seperti itu. Jadi yang itu saya bolak-balik mengkhatamkan Al-Quran 126 kali di saat menghafal itu sama Kiai Ahmad Rifai, sampai Qurannya jeblok begini nih. Jadi bulat banget karena saking banyaknya jadi begitu. Jadi yang segini menjadi segini. Quran dibolak-balik, meskipun bolak-balik Quran juga penting jamaah karena ada yang keliru baliknya ke sini jamaah dimulakan Allah. Bahkan nggak ada Qurannya, itu kebalik Ustaz. Yang atas jadi di bawah begini ini. Kebangetan kamu itu menjadi orang muslim. Tapi itu aja masih bagus datang ke nuzulul Quran jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat sekali Al-Qur'anul Karim. Ada waktu sejenak di umur kita. Ada waktu sejenak yang tersisa tadi diumumkan Pak Ustadz. Jadi berapa malam lagi tadi itu kita memberi support yang baik. Jadi kepada semua orang manfaatkan itu dan tidak usah membuat berita-berita yang membuat kepala budak jamaah dimuliakan Allah. Budak tahu nggak? Budak itu bukan keruh. Jadi wah saya sebetulnya mau tarweh deh di Al-Ittihad. Emang begitu dulu Rasulullah. Ribet jamaah dimuliakan Allah. Tarweh pergi tarweh. Syiarkan Ramadan, baca Al-Quran, tadaruskan. Kalaulah kamu melakukan itu, mohon maaf, itu belum berbuat apa-apa jamaah dimuliakan Allah. As-Suyuti, seorang alim di tahun 911 wafat. Dia punya kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu referensi semua orang alim sekarang ini. Kemudian kakaknya berbeda, jadi 400 tahun sebelumnya Imam Az-Zarkashi itu mempunyai kitab namanya Al-Burhan dan dibaca di masjid ini jamaah dimuliakan Allah. Itu kamu membaca Quran nggak cecek begitu aja, jadi banyak komentar terhadap Al-Quran, ya kan begitu. Beri masyarakat itu supaya semangat cinta Al-Quran, semangat mempelajari Al-Quran, dan ayo sayo jadi ya Allah aku nangis, aku cinta Quran, cinta firman-Mu. Itu hadis Muslim yang orang mengulang surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas.
sampai gedek itu yang ada di sampingnya para sahabat. Kenapa sih Al-Ikhlas melulu? Kenapa sih Al-Ikhlas melulu? Ditarik jadi ke Rasulullah begini. Langsung baginda Rasul bilang, lepaskan. Memang kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas melulu? Coba lihat jawabnya. Rasul, saya mencintai Al-Ikhlas. Apa jawaban Rasul? Al-mar'u ma'ama ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Jadi Pak Ustadz kan hafal Al-Quran. Di sini jangan ngenyek dan menyepelekan musola-musola yang pakai kulhu aja. Ya begitu. Jadi itu apa? Tarawih kok kulhu melulu? Ya itu sahabat dulu juga dikatakan begitu. Meskipun jadi belajar untuk lebih dari kulhu adalah penting banget. Tapi jangan dengan jalan menyepelekan dan merendahkan. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi nuzulul Quran, Al-Quran dibaca, ada 30 juz, ada 114 surat. Kalaulah bisa adalah apa? Menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Mengalir di mulut kita nih. Mulutnya jangan peletot-peletot kalau untuk urusan Quran. Yang lain aja lancarnya luar biasa. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Lalu mengalir di pemahaman kita. Semua peristiwa-peristiwa yang sudah tercatat kalau bisa mengetahuinya. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Mengalir di akhlak. Dan awalnya hati kita turun ke sini nih. Turun ke sini, nyes, nangis, tersentuh, tersibghoh, akhirnya akhlaknya menjadi bagus. Lalu mengalir di kehidupan kita pribadi, keluarga, masyarakat, sosial. Itulah jadi tujuannya ketika kita mengenal lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, mulai sejarah turunnya Al-Quranul Karim dan informasi yang ada di dalamnya. 52 menit 31 detik saya berbicara. Pak Kiai, kalau masih ada yang perlu saya tekankan lagi. Tapi jadi ini adalah gambaran bagaimana informasi Allah. Kalau misalnya ada yang mau nanya, gue mau nanya tentang Pak Ustadz, itu kira-kira tambang itu ada nggak di dalam Al-Quran? Itu malah ada di surat Ar-Rahman, ya kan? Ada kapalnya. Kapal apa itu? Ya kapal yang ditakutin orang itu, yang bisa membawa pesawat banyak, itu kapal apa namanya? Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ada kapal induk yang benderanya gede-gede. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Itu kan luar biasa. Memang besi ada. Besi sangat penting. Makanya ada surat Al-Hadid namanya. Jadi madu sangat penting. Makanya ada surat An-Nahl. Jamaah dimuliakan Allah. Apalagi manusia sangat penting. Maka ada surat Al-Insan. Kiamat harus diimani. Makanya ada surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyawm. Siapa lagi jamaah? Dahsyat sekali. Perempuan sangat penting, ibu-ibu. Maka ada surat An-Nisa. Ini kalau nggak ada ibu-ibu, anggur semuanya ini orang ini. Jangan luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Ya, itu pakaian. Pakaian ini dahsyat sekali jamaah. Jadi surat An-Nur ayat 30, 31, luar biasa. Surat Al-Ahzab dahsyat sekali. Ya, loh, terus orang menundukkan mata melihat yang baik, muka berseri-seri, ada di dalam Al-Quran jemaah. Bahkan orang yang selalu berseri-seri itu diduga hidupnya sangat bahagia, duitnya cukup, dan diduga bahwa dia adalah orang yang bisa diajuin proposal kepadanya. Ada di surat Al-Baqarah. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi apalagi coba? Yang bersemut ada nggak? Bersemut tuh ada. Bersemut tuh muka yang begitu tuh. Abusan qamtarira, kan begitu. Muka kok bersemut gitu. Kamu senyum aja jelek.
gimana kalau bersengut? Ya begitu. Ada jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Jadi ini informasi komplit yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Setan ada gaib, malaikat ada gaib. Tuh, Allah maha gaib. Jadi di akhir surat apa namanya? La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kemudian inna al-allamul ghuyub. Allah maha jemaah semuanya. Allahu akbar walillahil hamdu. Makhluk Allah antara satu dengan yang lainnya itu sangat berkelas dan berlevel. Jadi yang paling gede itu apa? Yang paling gede adalah mohon maaf dari makhluk Allah adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mohon maaf, tidak menyamakan. Ini kursi. Tidak menyamakan contoh. Langit dan bumi kalau diletakkan di kursi Allah maka kayak setin, jamaah dimuliakan Allah. Setin apa pakai tahu nggak? Kelereng, gundu, gitu tuh. Ya, itu langit dan bumi. Nah, terus kita di mana? Di dalamnya. Kursi tadi itu diletakkan di arsy Allah juga kayak kelereng, jamaah dimuliakan Allah. Lah kamu terus ngaji lah jamaah yang ngaji. Allah, kita itu sangat mulia, beruntung diberi Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh afdhalul khalqi jami'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus berarti kalau tadarusan tahsin itu urusan permulutan, Ustaz. Jadi mulut pun penting tuh, nanti sebentar lagi permulutan tuh. Ya, Allahumma barik lana. Jadi ya, itu permulutan. Mulut ini penting banget. Kalau tidak ada mulut, maka tidak membunyikan Al-Qur'an Karim, tapi dinaikkan menjadi memahami Al-Qur'an. Pelan-pelan, makanya ada tafsir Al-Alusi, ada macam-macam ya. Terus masuk ke sini hati terus runduk begini, tidak begini, karena di atas ilmu ada ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian bergerak di dalam kehidupan, yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa kami aturkan, Mbak Kiai. Oke, terserah. Ya, jam 6:05. Saya punya waktu berjalan 10 menit, tidak apa-apa, nanti sampai besok. Ini karena Kiai minta. Apa yang perlu saya tekankan, yang penting dari komprehensivitas Al-Quran ini, surat Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Surat An-Nahl, kata Allah, aku turunkan Al-Quran untuk menjelaskan semuanya. Surat An-Nahl. Ya, dan di Ramadan tadi sudah bayinatin minal duwan. Di surat Al-An'am ayat 38, apa Ustaz? Cek. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya. Jadi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Betul Pak Ustaz? Nah, cek 38 surat Al-An'am. Ini kalau sumber informasi komplit. Kalau masalah hukum, baca surat Al-Maidah ayat yang ke-48 dan 49. Nanti ditutup afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tapi mulainya surat Maidah 44, Quran, kemudian Taurat dulu, Taurat,
kemudian Injil, kemudian Al-Quran, ditutup dengan pertanyaan tadi, apa hukmal jahiliyah, hukum ada, subhanallahil azim. Jadi semuanya ada, nggak cukup. Makanya kalau orang tahu besarnya karunia Allah di dalam Al-Quran, orangnya nggak usil jamaah. Orang usil itu kan nggak tahu pekerjaannya, mau ngapain. Dengerin nih Bapak Ibu, dengerin banget nih. Orang kalau tahu kebesaran yang diberikan oleh Allah itu tidak usil. Orang usil itu karena tidak tahu sebetulnya. Jadi dia diciptakan untuk apa? Cuman dikasih waktu kisaran 70 tahun. Apal Quran enggak, punya duit banyak juga enggak, sakit-sakitan melulu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyat sekali. Maka orang yang tahu tujuan besar itu pasti tidak usil jamaah. Inilah Al-Qur'an. Tidak agak nganggur sedikit baca Quran, agak nganggur sedikit melihat satu ayat, afala yatadabbarun. Jadi begitu terus. Jadi hidup ini indah dan bermanfaat yang luar biasa jamaah. Bahkan jadi sama sekali tidak, ini ada namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Ibnul Ambari, seorang alim, bisa diklik di situ. Itu jadi dia membaca sampai sakit, kemudian pergi ke tabib. Kamu melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh umumnya orang, banyaknya membaca jamaah dimuliakan Allah. Akhirnya kurangin. Ketika itu langsung, bagaimana kamu memerintahkan sesuatu yang saya lezat? Baca Quran itu lezat jamaah dimuliakan Allah. Apakah ketika baca lafalnya atau apa namanya jadi memahaminya, mentadaburinya, maka itu lezat sekali. Subhanallahil azim. Akhirnya mendapatkan informasi sifatnya orang nakal, al-munafiqun, ya kan, mudzabdzabin, la ilaha illa, mendapat informasi sifatnya orang mukmin yang pada akhirnya akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan informasi sifatnya orang-orang kafir. Ada kalau misalnya lagi curiga sama apa gitu, coba saya cari ini di Quran. Kalau kita bisa mencari, itu juga orang alim jamaah. Jadi minimal kita itu ya pegang Quran lah terus. Ini di HP ini ada Qurannya begitu. Tapi ada orang yang ngelucu begini, Pak Kiai, aku seneng yang belekak-belekuk deh, karena dua palanya 2 kali lipat katanya. Iya, kalau lah belekak-belekuk jangan disengaja jamaah dimuliakan Allah. Jadi udah tahsin berlama tetap aja auzubillah. Ya itu kenapa? Biar diingatin guru dan saya selalu dapat pahala, katanya begitu. Dan kalau semuanya begitu terus, kapan jadi imamnya jamaah dimuliakan Allah? Kita butuh imam, kita butuh khotib yang bagus, kita juga butuh mengirimkan orang. Auju. Jadi dulu auju melulu, malu-maluin ustaz yang hafal Quran aja. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Inilah Al-Qur'anul Karim, disebut al-wahdah al-Qur'aniyah dan al-wahdah al-mawdu'iyah. Jadi semuanya jadi ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Gitu Pak Kiai, cukup ya? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di rekaman saya ada 1 jam 4 menit 6 detik. Insya Allah mudah-mudahan sudah ada sebagian jadi mengupas tentang nuzul Quran dan tentang Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan keluarga kami semuanya, keluarga besar jamaah Masjid Al-Ittihad, insyaallah taala dzukuran wa inatsan, ya, bahwa laki, perempuan, bapak, ibu, putra putri keluarga kita semuanya bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia karena rahmatan lil alamin yang sedang menekuni ibadah Ramadan. Insyaallah taala Allahumma ja'alna wa ahlana ya Allah min ahlil Quran wa hubbil Quran wa tilawatil Quran wal amali bil Quran. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma alif qulubana ya Allah
بين قلوبنا بالقرآن العظيم ويسر لنا أمورنا يا الله بالقرآن العظيم. اللهم انصر الإسلام بالقرآن العظيم، انصر دعوتنا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين في شهر رمضان المبارك الذي قلت يا الله في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم يا الله تمم لنا رمضان، اللهم ارزقنا أواخر رمضان وارزقنا ليلة القدر يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tepat jam 6:05 sesuai dengan perintahnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.